Perkenalkan, nama saya Juanda Argun Saputra Sitompul dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel serta fungsinya. Struktur sel terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdapat membran sel dan dinding sel. Bagian dalam terdapat protoplasma. Membran sel atau membran plasma adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Membran sel dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, arkea, dan protista. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Sifat membran sel yaitu semi-permeable karena adanya struktur fosfolipid. Semi-permeable adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Kemudian dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur saja. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Struktur dinding sel ada primer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Walaupun namanya lamela tengah, tapi bukan berarti letaknya di tengah, melainkan terletak di lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer seperti hemiselulosa, selulosa atau kadarnya rendah, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Selanjutnya sel mengalami penebalan karena adanya zat lignin dan terbentuklah dinding sel sekunder. Makanya tekstur dinding sel sekunder tebal, kaku, dan juga kuat. Kandungan dinding sel sekunder yaitu lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel, memberikan bentuk sel, bantu jaga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. 3. Protoplasma. Protoplasma maksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam mengelilingi membran sel. Protoplasma juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti atau nukleolus, cairan dalam inti atau nukleoplasma, membran inti atau karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Kemudian sitoplasma, cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus dan membran plasma, namanya sitoplasma. Sitoplasma memiliki 2 komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan organel. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, sebagai perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. 3. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel yang terbentuk benang-benang halus atau filamen protein dan menyebar di sitosol. Tidak hanya memberi bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel untuk tetap diam di tempat masing-masing. Sitoskeleton terbagi jadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, lapisan yang paling tipis, filamen intermediate, lapisan ketebalannya sedang, dan mikrotubulus, lapisan yang paling tebal. Perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama, perbedaan pada ukuran nukleus. Pada sel hewan,
menjadi sel terbesar dibandingkan sel lainnya. Pada sel tumbuhan, sel terbesar kedua setelah vakuola dan ukurannya lebih kecil dibanding nukleus pada sel hewan. Perbedaan pada dinding sel. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Perbedaan pada bentuk sel. Pada sel hewan, bentuk sel bisa berubah-ubah atau tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan kaku dan padat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.